Bab 3591, Duan Lingtian tiba di medan perang alam. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Selain itu, Duan Lingtian juga berbohong kepada istrinya, Li Fei, putranya, dan putrinya agar mereka tidak mengkhawatirkannya. Mirip dengan Duan Rufeng dan Li Rou, dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke alam dewa melalui medan perang 9 keheningan. Jika mereka tahu dia akan pergi ke Realm of Gods melalui Realm Battlefield, mereka akan mencoba dan menghentikannya. Namun, dia bertekad untuk pergi ke alam dewa dan tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Dalam 300 tahun mendatang, tinggal dan berkultivasi di sini. Saya akan melemparkan formasi di sini dan meninggalkan sebagian energi roh langit dan bumi di dunia kecil saya di sini. Jika tidak ada yang salah, energi roh langit dan bumi akan dapat bertahan selama lebih dari 500 tahun. Duan Lingtian khawatir keluarga dan teman-temannya, terutama putra dan putrinya, tidak akan mau tinggal di alam duniawi di mana energi roh langit dan bumi lebih rendah. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dengan bantuan air suci pembersih dunia, dia mengeluarkan formasi dan meninggalkan sebagian energi roh langit dan bumi di dunia kecilnya dalam formasi. Ketika dia selesai, energi roh surga dan bumi yang kaya meresap ke udara. Feier kecil, tunggu aku, kata Duan Lingtian kepada Li Fei ketika mereka sendirian. Dia tidak tahan melihat kesedihan di wajah keluarganya sehingga dia memberitahu Li Fei untuk memberitahu mereka tentang kepergiannya setelah dia pergi. Setelah kembali ke alam Devata, Sister Water, apakah ada yang harus saya waspadai di Realm Battlefield? Duan Lingtian bertanya ketika dia berjalan ke formasi transportasi yang akan membawanya ke medan perang 9 Serenities lagi. Kamu harus berhati-hati untuk semuanya, air suci pembersih dunia berkata dengan sungguh-sungguh, setelah tiba di medan perang Realm, kamu harus pergi sesegera mungkin. Jika Anda beruntung, Anda mungkin tiba di dekat formasi yang akan membawa Anda keluar dari medan perang Realm. Jika tidak, Anda harus mencari formasi transportasi. Itu tidak ideal karena Anda berisiko bertemu dewa di sana. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda akan mati jika ada yang bergerak pada Anda. Untungnya, Realm Battlefield tidak akan menghadiahi mereka dengan poin karena membunuhmu karena kamu bukan dari Realms of Gods. Karenanya, tidak semua orang yang Anda temui akan mencoba hidup Anda. Namun, perlu Anda ketahui, ada banyak orang yang membunuh tanpa pantun atau alasan. Ada banyak orang yang biasanya tertindas sehingga ketika mereka bertemu seseorang yang lebih lemah dari mereka, kamu harus bertindak sesuai dengan keadaan ketika kamu di sana. Jika ada kesempatan bagi Anda untuk bersekutu dengan seseorang, Anda pasti harus memanfaatkan kesempatan itu untuk meninggalkan medan perang dunia sesegera mungkin. Anda harus menurunkan harga diri dan menjilat mereka jika perlu. Anda harus ingat bahwa yang terpenting adalah tetap hidup. Anda harus melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup, kata air suci pembersih dunia dengan sungguh-sungguh. Dikhawatirkan Duan Lingtian akan kesulitan menelan harga dirinya setelah mencapai begitu banyak di alam Devata. Yang terpenting, kamu harus memastikan keberadaan 5 elemen surgawi dan pedang indah 7 lubang tetap menjadi rahasia. Kalau tidak, Anda pasti akan mati, kata air suci pembersih dunia dengan muram. Baik, Duan Lingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tak perlu dikatakan, dia tahu ini juga. Selama perjalanan mereka, dia telah belajar lebih banyak tentang Realm Battlefield dari World Cleansing Divine Water. Dia tahu mereka yang masuk akan membunuh lawan untuk mendapatkan poin dari mereka. Ini tentu saja tidak berlaku untuk Duan Lingtian. Ketika mereka telah mengumpulkan cukup poin, mereka akan diberikan akses ke alam rahasia yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dan menggunakan poin yang mereka kumpulkan untuk ditukar dengan harta. The Realm Battlefield tidak diragukan lagi adalah tempat yang dipenuhi dengan banyak pertemuan kebetulan. Oleh karena itu, setiap kali dibuka, mereka yang berasal dari alam dewa akan berkerumun ke medan perang alam. Selain itu, banyak dari mereka juga memasuki Realm Battlefield untuk melatih diri mereka sendiri. Tak perlu dikatakan, Realm Battlefield jauh lebih berbahaya daripada sederhananya. Realm Battlefield dipenuhi dengan berbagai pertemuan kebetulan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Oleh karena itu, setiap kali Realm Battlefield dibuka, banyak orang dari Realm of the Gods akan masuk untuk menaikkan level mereka melalui merit. Beberapa dari mereka bahkan masuk hanya untuk mendapatkan pengalaman. Begitu Duan Lingtian kembali ke medan perang 9 Serenities,
dia menemukan tempat terpencil sebelum dia membawa 5 elemen surgawi keluar dari dunia kecilnya sehingga mereka dapat menggunakan energi sisa dari elemen surgawi lainnya untuk memecahkan penghalang dari medan perang 9 keheningan itu. Akan membawanya ke Realm Battlefield. Tak perlu dikatakan, penghalang dari 9 Serenities Battlefield dan Realm Battlefield sangat sulit untuk dihancurkan. Hanya Kaisar Dewa atau mereka yang lebih kuat yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Namun, para dewa, termasuk dewa tertinggi, tidak akan melakukan hal seperti itu karena mereka bisa kehilangan nyawa mereka jika mereka dipindahkan ke medan perang 9 Serenities. Mereka telah berkultivasi ke tingkat yang begitu tinggi sehingga mereka lebih menghargai hidup mereka. Karena medan perang 9 Serenitas dibentuk dari kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi, pembatasan, yang melarang para dewa masuk, secara alami ditegakkan oleh energi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka adalah kaisar dewa atau dewa tertinggi, mereka tidak akan bisa melewati batasan. Astaga, astaga, astaga. Setelah menghabiskan waktu setengah hari untuk menyiapkan formasi yang diperlukan, 5 elemen surgawi mengerahkan kekuatan mereka untuk membakar energi yang tersisa dari elemen surgawi lainnya untuk mengaktifkan formasi. Segera setelah itu, energi misterius dan menakutkan muncul dan bergejolak di udara dengan kecepatan yang meningkat. Kita hanya bisa membuat celah kecil di penghalang, dan itu tidak akan bertahan lama. Itu akan tetap terbuka untuk 2 napas paling banyak. Tetap waspada dan bersiap untuk pergi. Tidak akan ada kesempatan kedua jika kita gagal, kata air suci pembersih dunia kepada Duan Lingtian sebelum kembali ke dunia kecilnya dengan elemen surgawi lainnya. Pada saat ini, selain pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen surgawi, tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia kecil Duan Lingtian. Setelah pertempuran jenius di alam Devata berakhir, dia telah membebaskan sepasang naganing. Duan Lingtian menatap energi yang berputar dengan saksama setelah dia menyegel dunia kecilnya. Jantungnya berdegup kencang saat dia merasakan energinya semakin kuat. Dia tidak menyangka bahwa membakar energi elemen surgawi akan dapat menghasilkan energi yang begitu menakutkan. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan energi yang akan mereka hasilkan jika mereka dibakar dalam bentuk lengkapnya. Pada saat ini, robekan spasial akhirnya muncul di udara. Perlahan-lahan tumbuh sampai panjangnya 1 meter. Pada saat yang sama, energi yang berputar tumbuh semakin lemah. Saat ini, sekarang, mata Duan Lingtian berkilauan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan melesat ke air mata spasial. Setelah menarik napas, air mata itu sembuh dengan sendirinya, dan semuanya kembali normal seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah memasuki air mata spasial, Duan Lingtian melakukan perjalanan melalui sebuah lorong, dipandu oleh 5 energi dengan warna berbeda. Energi melindunginya dari turbulensi luar angkasa juga. Tidak butuh waktu lama sebelum Duan Lingtian melihat robekan spasial lain di depan. Astaga, hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian diangkut keluar dari lorong saat 5 energi menghilang. Begitu dia keluar dari air mata spasial, air mata itu segera sembuh. Jadi ini adalah Realm Battlefield yang terbentuk dari tabrakan antara Realm of Gods. Duan Lingtian mengamati sekelilingnya. Itu sepi, dan langit gelap. Dia melihat banyak bukit di mana tulang-tulang ditumpuk tinggi di udara. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat tanah di bawah kakinya ternoda oleh cairan gelap yang kemungkinan besar adalah darah. Seluruh tempat itu juga sunyi senyap. Ekspresi Duan Lingtian sangat serius saat ini. Dia tidak membiarkan pencapaiannya di alam Devata membutakannya dan menjaga kewaspadaannya. Berdasarkan air suci pembersihan dunia, biasanya, hanya mereka yang merupakan Raja Dewa atau lebih kuat yang akan memasuki medan perang Realm yang berbahaya. Faktanya, tidak banyak Raja Dewa yang berani memasuki tempat ini. Kebanyakan dari mereka adalah Lord of Gods. Saya harus menemukan tempat transportasi sesegera mungkin agar saya dapat meninggalkan tempat ini. Sister Water mengatakan bahwa ada banyak base camp di sini. Base camp adalah zona aman karena tidak ada yang bisa menggunakan Divine Energy atau Soul Energy mereka di sana. Bab 3592, YB Yuan dari Sekte Surga Yang Mulia. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Selain itu, base camp di Realm Battlefield memiliki formasi transportasi yang mengarah ke Realm of Gods. Ada base camp besar dan kecil. Base camp besar milik berbagai alam dewa yang hanya dapat diakses oleh penghuninya masing-masing. Di sisi lain, siapapun dapat memasuki base camp kecil.
Formasi transportasi di base camp kecil mengarah ke alam dewa yang bertabrakan. Duan Lingtian mengulangi kata-kata air suci pembersih dunia kepadanya. The World Cleansing Divine Water juga telah memberitahu Duan Lingtian bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di realm battlefield. Dalam keadaan apapun dia tidak boleh membuka dunia kecilnya juga karena itu akan mengekspos 5 elemen surgawi dan pohon kehidupan surgawi. Selain itu, dia juga mengingatkannya bahwa 5 elemen surgawi akan memasuki keadaan tidur untuk mencerna energi rekan-rekan mereka. Terlepas dari api surgawi Chow yang akan berevolusi menjadi bentuk kesembilannya, elemen surgawi lainnya akan berevolusi ke bentuk kedelapan mereka. Selama mereka tidak terganggu, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Sangat penting bahwa mereka tidak terganggu selama waktu ini karena gangguan apapun dapat mengakibatkan kegagalan. Duan Lingtian memutuskan untuk tidak mengganggu 5 elemen surgawi kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika dia dihadapkan dengan situasi hidup atau mati, jika dia menilai bahwa 5 elemen surgawi tidak dapat membantunya, maka dia tidak akan mengganggu mereka. Lagi pula, bahkan jika dia mati, 5 elemen surgawinya akan bertahan dan melanjutkan transformasi mereka. Meskipun hubungannya dengan 5 elemen surgawi saling menguntungkan, dia memperlakukan mereka dengan hormat. Mereka telah membantunya berkali-kali di masa lalu, dan dia berterima kasih kepada mereka. Karena itu, dia benar-benar tidak ingin merepotkan mereka tanpa alasan yang bagus. Astaga, Duan Lingtian menggunakan kedalaman teleportasinya untuk melakukan perjalanan di medan perang Realm. Dia melintasi gurun yang sunyi, bersembunyi di perbukitan, gunung, dan hutan. Meskipun cara bepergian ini tidak efisien, itu adalah satu-satunya cara. Lagi pula, terbang terlalu mencolok. Selama para dewa tidak dengan sengaja menyelidiki sekeliling mereka tidak akan bisa merasakan Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian tidak akan bisa luput dari perhatian jika mereka melakukannya. Duan Lingtian tegang dan waspada saat dia melakukan perjalanan di medan perang alam. Lagi pula, seseorang yang lemah seperti dia bisa terbunuh hanya dalam sekejap. Kuharap akan ada base camp setelah aku melintasi gurun ini. Saya akan aman selama saya memasuki base camp karena formasi yang telah dibentuk oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian melakukan perjalanan tanpa mengalami masalah untuk hari pertama dan kedua. Pada hari ketiga, dia melihat seseorang terbang melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga dia kesulitan menangkap gerakan itu. Dia pasti dewa-dewa atau raja dewa yang luar biasa kuat, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia mengingat Wu Hongqing, Master Kuil dari Kuil Judul, yang merupakan Raja Dewa yang belum sempurna yang kecepatannya jauh lebih lambat daripada orang yang dia temui. Setelah sebulan berlalu, Duan Lingtian belum juga menemukan base camp. Selama ini, dia telah melihat sekitar 10 orang. Dia nyaris tidak menangkap gerakan yang paling lemah di antara 10. Adapun yang terkuat, dia hanya melihat bayangan yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Dia tidak pernah merasa lebih tidak penting daripada yang dia lakukan selama sebulan terakhir. Bahkan, dia curiga bahwa beberapa orang yang dia temui telah merasakannya tetapi tidak dapat diganggu olehnya karena dia sangat lemah. Di mata mereka, dia sepertinya tidak berbeda dengan semut. Pada saat ini, Duan Lingtian telah kelelahan secara mental. Jika dia bisa menemukan tempat yang aman untuk beristirahat, dia merasa seolah-olah dia hanya bisa duduk diam dan tidak memikirkan apapun selama 2 tahun ke depan. Saya harap saya akan segera melihat base camp. Duan Lingtian terus berkeliaran di realm battlefield dengan hati-hati. Hanya dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Pada saat ini, ekspresi Duan Lingtian berubah. Dia bisa merasakan angin bertiup seolah-olah seseorang sedang menuju ke arahnya. Hanya dalam sekejap mata, seorang pria tua yang baik dan lembut mengenakan jubah panjang hijau muncul di depan Duan Lingtian. Sedikit kejutan melintas di matanya yang mendung. Duan Lingtian sama sekali tidak menangkap gerakan lelaki tua itu. Seolah-olah lelaki tua itu muncul dari udara tipis di depannya. Ini saja membuktikan betapa kuatnya orang tua itu. Dia tidak membuang waktu dan buru-buru membungkuk. Salam, senior. Pria tua itu menilai Duan Lingtian sebelum dia berkata, betapa beraninya seorang setengah dewa untuk memasuki medan perang Realm. Duan Lingtian tersenyum pahit. Senior, bukan niatku untuk datang ke Realm Battlefield. Saya tidak beruntung dan bertemu dengan 2 ahli di tengah pertempuran. Setelah itu, saya tersapu ke dalam tabrakan dan terperangkap dalam turbulensi spasial sebelum berakhir di tempat ini. Faktanya,
air suci pembersih dunia yang datang dengan alasan ini untuknya, turbulensi spasial. Orang tua itu menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kamu bertemu dengan dua dewa tertinggi yang sedang bertarung. Kurasa begitu. Duan Lingtian mengangguk. Kudengar hanya dewa tertinggi yang bisa merobek jalinan ruang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak heran saya tidak merasakan tanda jasa Anda. Biasanya, mereka yang memasuki Realm Battlefield akan diberikan token dengan aura yang sesuai dengan Realm of Gods dari mana mereka berasal. Oleh karena itu, lelaki tua itu sedikit terkejut bahwa Duan Lingtian tidak memiliki token sama sekali. Duan Lingtian membungkuk lagi dan berkata dengan hormat, Senior, saya telah mencari base camp selama sebulan. Apakah mungkin bagi Anda untuk membawa saya ke base camp? Tanpa menunggu lelaki tua itu menjawab, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda bersedia membantu saya berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda hari ini. Aku berjanji akan membalasnya di masa depan. Duan Lingtian, orang tua itu tersenyum. Itu nama yang bagus. Namun, bagaimana seorang setengah dewa akan membalas budi dari dewa-dewa perantara? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, nasib telah membawa saya kepada Anda, jadi saya mendekati Anda karena penasaran. Ikut denganku. Dengan kecepatanku, tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk tiba di base camp. Terima kasih, Senior. Duan Lingtian sangat senang. Dia merasa seolah-olah dia hidup kembali. Selama perjalanan, Duan Lingtian bertanya dengan hormat, Senior, bolehkah saya tahu nama Anda dan dari kekuatan dan alam dewa mana Anda berasal? Anak muda, apakah kamu benar-benar berniat untuk membalas kebaikanku? Pria tua itu bertanya dengan senyum ramah setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Senior, tolong jawab saya, kata Duan Lingtian dengan tulus. Namaku Ye Bei Yuan, saya seorang penatua dari Sekte Surga yang mulia di Tanah Energi yang Mendalam, kata lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia bertanya, bagaimana denganmu? Apakah Anda dari Tanah Energi Mendalam juga? Ya, jawab Duan Lingtian, namun, saya datang dari tempat terpencil jadi saya belum pernah mendengar tentang Sekte Surga yang mulia. Aku hanyalah seekor katak yang hidup di dasar sumur. Sekte Surga yang mulia bukanlah sekte besar. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya, kata Ye Bei Yuan sambil tersenyum. Kebetulan sekali Anda juga berasal dari Tanah Energi Mendalam. Sepertinya pertemuan kita sudah ditakdirkan. Memang, Duan Lingtian mengangguk saat dia memasukkan informasi lelaki tua itu ke ingatannya. Dia bertekad untuk membalas kebaikan orang tua itu jika memungkinkan. 2 hari kemudian, kami sudah sampai. Duan Lingtian melihat berbagai sosok bergerak di area yang diselimuti oleh penghalang emas yang hampir tembus cahaya. Banyak bangunan kuno bisa dilihat di sana juga. Lingtian, selamat tinggal, kata lelaki tua itu setelah mengirim Duan Lingtian ke base camp. Bab 3593, Tanah Energi yang Mendalam. Alam Dewa, terima kasih, Senior. Duan Lingtian membungkuk hormat kepada Ye Bei Yuan. Dia tidak akan bisa tiba di pangkalan dengan selamat tanpa lelaki tua itu. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Ye Bei Yuan selama sisa hidupnya. Saya harap kita akan bertemu lagi di masa depan, kata Ye Bei Yuan sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa Duan Lingtian benar-benar berterima kasih padanya, dan dia memiliki kesan yang baik tentang Duan Lingtian. Namun demikian, dia tidak mengambil janji Duan Lingtian untuk membalasnya dengan serius. Meskipun dia dan sekte miliknya tidak terlalu berpengaruh di Tanah Energi Mendalam, sebagai perbandingan, Duan Lingtian, yang hanya seorang setengah dewa, jauh lebih lemah darinya. Oleh karena itu, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu membalasnya. Duan Lingtian memperhatikan lelaki tua itu sampai lelaki tua itu menghilang dari pandangan. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya dan mendengarkan percakapan di sekitarnya. Penampilannya telah menarik perhatian banyak orang karena jarang sekali seorang setengah dewa muncul di medan perang Realm. Banyak dari mereka mengira dia hanya di sini untuk menonton pertunjukan dan berada di bawah perlindungan Ye Bei Yuan yang telah membawanya ke sini. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Dewa Perantara di Tanah Batas Zen meninggal baru-baru ini. Rupanya, dia dibunuh oleh Kaisar Dewa tingkat lanjut dari klan Ouyang di Tanah Energi yang Mendalam. Pada saat ini, sebuah percakapan menarik perhatian Duan Lingtian dan banyak lainnya. Duan Lingtian menatap penasaran pada pria parubaya yang baru saja berbicara.
Seorang kaisar dewa perantara meninggal. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Sekali lagi, kelegaan dan rasa syukur membanjiri hatinya ketika dia memikirkan Ye Bei Yuan yang telah mengirimnya dengan selamat ke base camp. Pada saat ini, orang lain berkata, seorang kaisar dewa perantara meninggal. Pasti ada permusuhan di antara mereka. Kaisar dewa tingkat lanjut tampaknya tidak peduli jika kaisar dewa perantara yang dia bunuh berasal dari kekuatan yang menonjol. Kaisar para dewa perantara adalah anggota sekte roda berputar di tanah batas Zen, kata pria paruh baya itu. Sekte roda berputar, realisasi muncul pada orang-orang di sekitarnya. Tidak heran, saya mendengar bahwa 400 tahun yang lalu, kaisar dewa yang belum sempurna dari sekte roda berputar membunuh seseorang dari klan Ouyang di tanah energi yang mendalam. Sepertinya ini adalah tindakan balas dendam oleh klan Ouyang. Sepertinya dendam antara sekte roda berputar dan klan Ouyang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Sepertinya kita akan segera memiliki pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, salah satu pertanyaan Duan Lingtian akhirnya terjawab. Dia mengetahui bahwa Realm Battlefield diciptakan oleh tabrakan antara Profound Energy Land dan Zen Boundary Land. Sepertinya saya harus berkultivasi di tanah energi mendalam atau tanah batas Zen selama 300 tahun ke depan sebelum saya dapat pergi ke tanah persembahan surgawi, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekad. Tunggu aku, Kir. Aku pasti akan menyelamatkanmu setelah 300 tahun. Saat Duan Lingtian berjalan melewati base camp, banyak orang berpikir untuk membunuhnya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Sayangnya, mereka berada di base camp di mana mereka dilarang memobilisasi energi mereka atau mengeluarkan kedalaman hukum yang mereka pahami. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian juga menemukan dia tidak dapat memobilisasi energi asal surgawinya yang membawa jejak energi surgawi di base camp juga. Rasanya seolah-olah kekuatan misterius sedang melatih kembali energi asal surgawinya dan hukum yang telah dia pahami. Dia menemukan dia tidak dapat menggunakan Mastery Dao-nya juga. Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi benar-benar sangat kuat. Duan Lingtian berpikir dalam hati setelah dia menemukan pengekangan di base camp. Setelah bertanya-tanya, dia akhirnya tiba di lokasi transportasi. Dia bisa memilih untuk diangkut ke tanah energi mendalam atau tanah batas Zen melalui formasi transportasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke Profound Energy Land di mana Ye Bei Yuan berasal. Ini karena dia bertekad untuk membalas Ye Bei Yuan atas bantuan Ye Bei Yuan. Karena formasi transportasi di base camp diciptakan sebagai pusat kekuatan tertinggi, Duan Lingtian tidak perlu menggunakan kristal untuk mengaktifkannya. Astaga, begitu dia melangkah ke dalam formasi, dia langsung diselimuti oleh kekuatan misterius dan diangkut keluar dari Realm Battlefield. Hanya formasi transportasi di dua base camp utama yang akan mengangkut satu ketujuan yang diketahui di alam dewa yang mereka pilih. Sebaliknya, formasi transportasi di base camp yang lebih kecil akan mengangkut seseorang ke tujuan acak di alam dewa yang dipilihnya. Oleh karena itu, ada risiko bahwa seseorang akan diangkut ke tempat yang dekat dengan formasi berbahaya atau ke wilayah beberapa kekuatan. Di alam dewa, ada banyak contoh di mana orang langsung dibunuh karena masuk tanpa izin ke wilayah pasukan itu. Astaga, setelah kegelapan mereda, Duan Lingtian menemukan bahwa dia sekarang berada di hutan. Dia terbang ke udara dan mengamati sekelilingnya. Dia menemukan dia berada di atas pegunungan yang luas, dan tidak ada aktivitas manusia di sekitarnya. Setelah itu, dia mencoba merasakan energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, energi roh langit dan bumi di tanah energi mendalam mirip dengan yang ada di dunia kecilnya. Secara alami, energi roh langit dan bumi di sini lebih kaya daripada yang ada di dunia kecilnya sejak dia berasal dari sisa-sisa alam dewa. Di tempat-tempat dengan urat kristal surgawi, atau batu surgawi, energi roh surga dan bumi bahkan lebih kaya. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian mencari sisa-sisa alam dewa yang dia temui, dia telah menemukan urat kristal surgawi. Sayangnya, urat kristal telah dihancurkan ketika Realm of Gods dihancurkan. Namun, bahkan jika Divine Crystal Vein masih bekerja, dia tidak akan bisa menambang Divine Crystal atau Divine Rock darinya. Seseorang harus menjadi dewa setidaknya untuk menambang batu dewa, dan seseorang harus menjadi raja dewa yang belum sempurna untuk menambang kristal dewa. Di masa lalu, Huaner telah memberi Duan Lingtian kristal surgawi. Karena lingkungan, kristal surgawi jarang ditemukan di alam Devata.
Butuh waktu lama untuk hanya satu kristal surgawi terbentuk di alam Devata. Tak perlu dikatakan, kristal surgawi lebih unggul dari batu surgawi. Satu kristal surgawi setara dengan 100 batu surgawi. Di alam dewa, urat batu surgawi agak umum. Bahkan kemudian, sebagian besar vena superior ditempati oleh kekuatan yang kuat. Adapun vena kristal surgawi, yang lebih kecil ditempati oleh kekuatan yang kuat sementara yang lebih besar ditempati oleh kekuatan yang sangat menonjol dan berpengaruh. Duan Lingtian telah mempelajari semua ini dari air suci pembersihan dunia sebelum dia datang ke alam dewa. Batu surgawi dan kristal surgawi akan membantu kultivasi saya. Sangat disayangkan bahwa saya tidak menemukan batu surgawi dan kristal surgawi ketika saya mencari sisa-sisa alam dewa. Itu pasti telah dihancurkan bersama dengan sebagian besar hal ketika alam dewa dihancurkan. Duan Lingtian tidak memiliki batu surgawi atau kristal surgawi. Bahkan kristal suci yang diberikan Huaner padanya tidak lagi berfungsi karena energinya telah habis. Saya perlu mencari tempat untuk menetap di tanah energi mendalam sebelum saya mulai mencari batu dewa atau kristal dewa untuk membantu kultivasi saya. Sister Water juga mengatakan ada banyak buah surgawi dan pil surgawi di alam dewa yang akan meningkatkan kultivasi dan kekuatan saya. Bahkan ada pil surgawi yang akan membantu seorang setengah dewa menjadi dewa dengan segera. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan antisipasi. Setelah itu, Duan Lingtian secara acak melakukan perjalanan ke suatu arah dan meninggalkan pegunungan. Setelah setengah bulan, Duan Lingtian akhirnya bertemu dengan dua orang. Matanya berbinar saat dia mengikuti kedua orang itu dengan harapan bahwa mereka akan membawanya ke sebuah kota atau kota kecil. Dengan itu, dia akan dapat belajar lebih banyak tentang sekelilingnya dan memulai perjalanan kultivasinya di tanah energi yang mendalam. Bab 3594, Desa Klan Duan Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy alam dewa tidak seluas alam dewata. Namun, ada lebih sedikit tanah tak berpenghuni dan sepi di alam dewa dibandingkan dengan alam dewata. Saat ini, Duan Lingtian berada di salah satu tanah tak berpenghuni di timur tanah energi mendalam yang dikenal sebagai Punggungan Timur. Pepohonan hijau yang rimbun tumbuh di seluruh pegunungan di Eastern Ridge. Duan Lingtian mengikuti kedua orang itu sebelum akhirnya tiba di sebuah desa di dekat Punggungan Timur yang terletak di gunung. Meskipun pemandangannya indah, jalan menuju desa itu penuh dengan bahaya. Sementara itu, kedua orang itu sama sekali tidak menyadari bahwa Duan Lingtian mengikutinya. Setelah menyelidiki kedua orang itu dengan kesadaran surgawinya, dia menemukan alasannya. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, hanyalah kaisar surgawi 3 bakat sementara yang lainnya, seorang pria muda, hanyalah kaisar surgawi 1 dasar. Karena basis kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada milik Duan Lingtian, bagaimana mereka bisa mendeteksi kehadirannya? Desa Klan Duan. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika dia melihat batu setinggi 6 meter dengan kata-kata, Desa Klan Duan, terukir di atasnya. Dia merasa bahwa dia ditakdirkan untuk datang ke tempat ini. Bagaimanapun, pemukiman manusia pertama yang dia temui setelah datang ke tanah energi mendalam adalah sebuah desa yang disebut Sekte Klan Duan. Berdasarkan nama desa, penduduk desa di sini harus menyandang nama keluarga Duan juga. Ketika dua pria yang diikuti Duan Lingtian hendak memasuki desa, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari desa. Mata sosok itu tertuju pada Duan Lingtian segera setelah dia terbang keluar. Faktanya, sebelum sosok itu muncul, Duan Lingtian telah merasakan kesadaran surgawi dari Kaisar Surgawi 10 arah yang menyelidikinya. Sosok itu milik seorang lelaki tua kurus yang mengenakan jubah panjang abu-abu muda. Kerutan yang menunjukkan tahun-tahun yang dia jalani terukir di wajahnya. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Ketika pria parubaya dan pria muda itu melihat pria tua itu, mereka terkejut. Kakek King, mengapa kamu di sini? Orang tua itu adalah Duan King, kepala desa Klan Duan. Dia adalah salah satu dari 4 pembangkit tenaga listrik terkuat di desa dan penjaga desa. Duan King menjawab, saya di sini untuk menyambut tamu. Pria parubaya dan pemuda itu mengikuti arah tatapan Duan King, dan mata mereka melebar ketika melihat seorang pemuda tampan berpakaian ungu dengan sikap luar biasa mengikuti mereka. Mereka tidak memiliki ide sedikit pun bahwa mereka sedang diikuti sampai sekarang. Ini berarti bahwa pemuda berpakaian ungu itu jauh lebih kuat dari mereka. Kapan kamu mulai mengikuti kami?
Pria muda itu menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Di sisi lain, pria parubaya itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia jelas memusuhi Duan Lingtian. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak datang dengan niat buruk. Saya datang ke sini secara tidak sengaja. Apakah ini tanah batas Zen?" "Tanah batas Zen." Duan Qing mengangkat alisnya. "Ini adalah tanah energi yang mendalam. Apakah Anda dari tanah batas Zen?" Meskipun Duan Qing berasal dari sebuah desa kecil di tanah energi mendalam, dia secara alami tahu tentang tanah batas Zen. Dia juga menyadari bahwa realm battlefield yang dibuka kali ini terbentuk dari tabrakan tanah energi mendalam dan tanah batas Zen. Senyum pahit muncul di wajah Duan Lingtian saat dia berkata, "Aku meskipun Duan Qing berasal dari latar belakang bawah di tanah energi yang mendalam, dia telah mendengar tentang tanah batas Zen dan tahu bahwa medan perang dunia diciptakan oleh tabrakan antara dua alam. Tanah energi mendalam." Duan Lingtian tersenyum pahit, "Saya tidak pernah berharap robekan spasial yang diciptakan oleh pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik akan mengirim saya ke tanah energi yang mendalam. Dengan tingkat kultivasi saya bertanya-tanya kapan saya akan dapat kembali ke tanah batas Zen." Duan Lingtian mengubah kebohongan yang dia katakan pada Ye Bei Yuan sebelumnya dan mengulanginya pada Duan Qing. Dia secara alami tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa dia berasal dari alam Devata untuk menghindari masalah. Tidak ada yang akan mencurigainya jika dia memberitahu mereka bahwa dia dikirim ke sini sebagai akibat dari pertempuran sengit antara dua pembangkit tenaga listrik. Air mata spasial. Duan Qing menarik napas dengan tajam. "Berdasarkan buku-buku kuno yang saya baca, hanya dewa tertinggi yang bisa menciptakan air mata spasial." Dewa tertinggi. Pria parubaya dan pemuda itu dikejutkan oleh kata-kata Duan Qing. Bagaimanapun, dewa tertinggi berdiri di puncak di alam dewa. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya kehilangan kesadaran ketika saya ditarik ke dalam sobekan spasial. Ketika saya bangun, saya berada di pegunungan. Saya mengembara selama berhari-hari, tetapi saya tidak melihat satu jiwa pun. Ketika saya akhirnya melihat mereka berdua, saya memutuskan untuk mengikuti mereka, jelas Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Duan Qing sangat mereda. "Jadi itulah yang terjadi. Lalu apa rencanamu? Sepertinya akan sulit bagimu untuk kembali ke tanah batas Zen untuk saat ini." Duan Lingtian mengangguk. "Memang sulit. Ketika realm battlefield terbentuk, tidak hanya lorong-lorong dari alam dewa ke alam devata yang ditutup, tetapi bahkan lorong-lorong antara alam dewa juga ditutup. Hanya ada satu cara bagiku untuk kembali ke tanah batas Zen sekarang, aku bisa kembali melalui realm battlefield. Namun, basis kultivasi saya terlalu rendah bagi saya untuk mengambil risiko memasuki medan perang realm. Sangat mungkin bahwa saya akan mati jika saya memasuki realm battlefield bahkan sebelum saya kembali ke Zen Boundary Land." Duan Qing menurunkan kewaspadaannya setelah dia mendengarkan penjelasan Duan Lingtian. Selain itu, dia tahu Duan Lingtian hanyalah seorang kaisar surgawi 10 arah sehingga Duan Lingtian tidak menimbulkan ancaman bagi desa mereka sama sekali. Selain itu, ada dewa maju dari desa yang telah mengeluarkan formasi untuk melindungi desa di masa lalu. Formasi dapat melukai dewa yang belum sempurna dan membunuh mereka yang belum mencapai keilahian. Duan Lingtian terus berkata dengan senyum di wajahnya. "Kebetulan kami memiliki nama keluarga yang sama. Namaku Duan Lingtian." Mata Duan Qing berbinar setelah mendengar kata-kata ini. "Kebetulan sekali, karena Anda tidak punya tempat untuk pergi, mengapa Anda tidak tinggal bersama kami untuk saat ini sementara Anda merencanakan langkah selanjutnya?" "Itu bagus. Aku suka itu. Terima kasih," kata Duan Lingtian saat matanya berbinar. Dia mengucapkan terima kasih kepada Duan Qing dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, dia benar-benar membutuhkan tempat untuk menetap sementara dia belajar lebih banyak tentang tempat baru ini dan membuat rencana. "Saya harus meningkatkan basis kultivasi saya dengan cepat dan membuat rencana," pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia putus asa untuk menjadi sekuat mungkin. Dia tidak akan memiliki masalah dalam memahami hukum ruang karena dia memiliki keilahian pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk lebih memahami dao penguasaan dan pedang dao. "Saudara Duan, kamu terlalu sopan." Duan Qing menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Saat Duan Qing memimpin Duan Lingtian ke desa, dia memperkenalkan pria parubaya dan pemuda itu masing-masing sebagai Duan Qiwen dan Duan Lang.
Desa klan Duan dibagi menjadi 4 desa kecil, desa timur, desa barat, desa selatan, dan desa utara. Selain sebagai kepala desa ketiga dari sekte klan Duan, saya juga kepala desa utara, kata Duan Qi kepada Duan Lingtian. Duan Qing juga memberitahunya bahwa pintu masuk utama desa klan Duan juga merupakan pintu masuk ke desa selatan di desa klan Duan. Desa klan Duan memiliki 3 pintu masuk yang mengarah ke desa utara, desa timur, dan desa barat. Setelah memasuki desa utara, Duan Lingtian melihat tanah yang luas. Sebelum dia masuk, dia hanya melihat beberapa bangunan. Mereka jelas hanya ilusi. Dia melihat banyak orang berkumpul begitu dia memasuki desa utara. Ada yang sparring dan ada yang ngobrol. Ada anak-anak bermain di antara mereka sendiri juga. Begitu Duan Lingtian dan Duan Qing muncul, penduduk desa menyambut Duan Qing dengan antusias. Kakek Qing, Paman Qing, Paman Senior Qing. Berdasarkan ini, orang bisa melihat Duan Qing sangat dihormati di desa klan Duan. Pada saat ini, seorang pria parubaya memandang Duan Lang yang berdiri di belakang Duan Lingtian dan berkata dengan nada menggoda, "Duan Lang, kamu akhirnya pulang. Ayahmu akan mematahkan kakimu jika kamu tidak kembali. Kamu tidak melupakan pernikahanmu dengan putri kepala desa kedua dari sekte klan Tai, kan?" Duan Lang menggaruk kepalanya, malu, saat dia berkata, "Saya ingin kembali setelah saya menerobos dan menjadi kaisar surgawi. Dengan itu, saya akan dapat meninggalkan kesan yang lebih baik di desa klan Tai." Bab 3595, Keberangkatan Duan Lingtian yang akan datang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun desa klan Duan hanyalah sebuah desa kecil, mereka memiliki banyak kaisar surgawi. Faktanya, Celestial Lord dan Celestial Kings adalah hal biasa di desa. Bahkan konstitusi anak-anak adalah seperti surgawi. Duan Lingtian secara tidak langsung bertanya-tanya dan mengetahui bahwa anak-anak di alam dewa terlahir sebagai dewa. Faktanya, ibu harus menekan kekuatan bayinya saat bayi masih dalam kandungan untuk menghindari cedera pada ibu dan bayinya. Dia harus bertanya secara tidak langsung karena akan aneh baginya untuk tidak mengetahui hal-hal seperti itu ketika dia memberitahu mereka bahwa dia berasal dari tanah batas Zen. Anggota klan Duan telah tinggal di pegunungan selama beberapa generasi. Kami mendapatkan batu surgawi untuk membantu kultivasi kami melalui bertani tumbuhan dan buah-buahan surgawi. Setelah mencapai ketuhanan, penduduk desa akan turun gunung untuk berkultivasi dan mendapatkan pengalaman. Namun, mereka dilarang berbagi metode kultivasi mereka dengan orang luar. Mereka harus mengambil sumpah darah setan hati sebelum mereka diajari metode kultivasi mereka. Karena sumpah ini dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, bahkan dewa tertinggi tidak akan bisa melanggar sumpah tanpa akibat. Faktanya, praktik ini tidak hanya terbatas di desa. Banyak kekuatan membuat anggota mereka mengambil sumpah darah setan hati juga. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat merasakan ketika sumpah dilanggar dan akan mengirim anak buahnya untuk berurusan dengan para pelanggar sumpah. Semua orang di alam dewa harus mengambil sumpah darah setan hati, meninggalkan bekas pada mereka. Tandanya tidak terhapuskan sampai mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Selama tinggal di desa klan Duan, dia tidak hanya belajar tentang desa klan Duan tetapi juga alam dewa pada umumnya. Sumpah darah setan hati mirip dengan sumpah penalti petir di alam duniawi. Anehnya, sumpah darah setan hati dapat dianggap lebih rendah daripada yang terakhir karena yang terakhir akan menarik petir sebagai hukuman jika mereka melanggar sumpah mereka. Di sisi lain, jika seseorang melanggar sumpah darah setan hati, pembangkit tenaga listrik tertinggi harus secara pribadi mengirim anak buahnya untuk berurusan dengan para pelanggar sumpah. Jika pelanggar sumpah adalah dewa tertinggi, pembangkit tenaga listrik tertinggi bahkan secara pribadi akan bergerak. Oleh karena itu, semua orang, kecuali mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, takut melanggar sumpah darah setan hati. Alam para dewa diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Faktanya, untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi, alam dewa hampir sama dengan dunia kecil. Faktanya, ada kemungkinan bahwa alam para dewa telah berevolusi dari dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini diberitahukan kepada Duan Lingtian oleh World Cleansing Divine Water. Namun, air suci pembersihan dunia mengatakan ini adalah dugaannya sendiri. Sungguh tak terduga, bahkan sebuah desa kecil di alam dewa memiliki begitu banyak kaisar surgawi dan bahkan menghasilkan dewa. Duan Lingtian masih terkejut bahwa bahkan sebuah desa kecil di alam dewa begitu kuat.
Sesuatu seperti ini tidak terbayangkan di alam Devata. Dia harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sekarang berada di alam dewa, yang benar-benar berbeda dari alam dewata. Guru mengajari saya metode kultivasi sebelumnya. Saya akan bisa menjadi dewa tertinggi jika bakat bawaan saya tinggi dan pemahaman saya tentang hukum sangat dalam. Setelah tiba di tanah energi mendalam, dia menyadari pentingnya metode kultivasi di alam dewa. Metode kultivasi tingkat rendah yang dapat membantu seseorang mencapai keilahian sangat berharga di alam Devata, namun, mereka tersedia bahkan di desa kecil seperti desa Klanduan. Untuk mendapatkan metode kultivasi tingkat yang lebih tinggi, mereka perlu menghabiskan batu surgawi untuk mendapatkannya sehingga banyak dari mereka yang tidak mampu mendapatkannya. Sebagian besar kekuatan di alam dewa memiliki sebagian besar metode kultivasi tingkat menengah sementara hanya kekuatan kuat yang memiliki metode kultivasi tingkat tinggi. Ada dua cara bagi kebanyakan orang untuk menjadi dewa tertinggi. Mereka juga memiliki koneksi ke pembangkit tenaga listrik tertinggi dan mewarisi metode kultivasi pembangkit tenaga listrik tertinggi atau mereka harus mengandalkan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman mereka sendiri. Tidak perlu mengolah metode kultivasi tertinggi untuk menjadi dewa tertinggi, tetapi itu akan membuat prosesnya lebih mudah. Artefak surgawi primitif tanpa jiwa dianggap sebagai kemewahan bagi penduduk desa di desa Klanduan. Itu akan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, desa itu hanya memiliki satu artefak suci yang disimpan oleh pemimpin pertama dari desa Klanduan. Pemimpin pertama desa Klanduan juga merupakan kepala desa timur. Dia adalah sosok misterius di desa karena sudah lama sekali tidak ada yang melihatnya. Hal-hal mengenai desa timur didelegasikan kepada bawahannya, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih di desa. Sebagian besar penduduk desa curiga dia telah mencapai ketuhanan. Ada banyak desa seperti Sekte Klanduan di sini. Desa terdekat adalah desa Tai Klan. Terlepas dari desa Klanduan dan desa Klantai, setidaknya ada selusin desa serupa di pegunungan. Duan Lingtian tidak menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi karena dia ingin tahu tentang tempat baru ini. Dia ingin melihat bagaimana dia bisa memanfaatkan waktunya di sini. Bagaimanapun, dia hanya memiliki 300 tahun tersisa untuk berkultivasi. Setelah 300 tahun, terlepas dari basis kultivasinya, ia bertekad untuk pergi ke tanah persembahan surgawi untuk menyelamatkan istrinya, Kr. Hanya dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu sejak Duan Lingtian tiba di desa Klanduan. Dia telah mendapatkan banyak informasi selama dia tinggal di sini. Pada saat ini, dia berencana untuk meninggalkan desa Klanduan ke kota terdekat. Mereka yang berasal dari desa yang ingin mengolah metode kultivasi untuk mencapai ketuhanan hanya bisa mendapatkannya dari kota itu. Kekuatan terkuat di kota itu memiliki banyak dewa yang belum sempurna. Duan Lingtian berencana untuk pergi setelah upacara pernikahan Duan Lang. Duan Lang adalah salah satu dari dua pria yang dia ikuti ke desa Klanduan sebulan yang lalu. Kepala desa selatan, Duan King, telah meminta Duan Lang untuk membantu Duan Lingtian menetap di desa saat itu. Karena alasan itu, keduanya semakin dekat dan bergaul dengan sangat baik. Wajar jika Duan Lang mengundang Duan Lingtian untuk menghadiri pernikahannya. Duan Lingtian dengan senang hati menerima undangan itu dan menunda rencananya untuk meninggalkan desa. Duan Lingtian juga memutuskan untuk memberikan Duan Lang senjata kelas Kaisar Surgawi sebagai hadiah pernikahannya. Senjata surgawi tingkat kaisar jarang ditemukan di desa-desa kecil seperti desa Klanduan, ada kurang dari 10 senjata surgawi tingkat kaisar di desa Klanduan. Hanya ada senjata surgawi kelas kaisar dengan roh, dan itu adalah milik Duan King. Duan Lingtian berencana untuk memberi Duan Lang senjata surgawi tingkat kaisar tanpa roh meskipun dia memiliki beberapa senjata dengan roh senjata dari Dewa Perang 9 Bintang yang dia bunuh selama waktunya di medan pertempuran 9 Serenitis. Namun, dia tahu jika dia memberi Duan Lang senjata seperti itu hanya akan membawa bencana bagi Duan Lang. Desa itu ramai dengan kegiatan di pagi hari sebelum pernikahan Duan Lang. Ketika Duan Lingtian meninggalkan rumahnya, dia melihat desa telah sepenuhnya didekorasi. Anak-anak saling mengejar, suara tawa mereka menyebar ke udara. Di sisi lain, orang dewasa sibuk membantu Duan Lang mempersiapkan pernikahannya sehingga anak-anak dapat bermain tanpa menahan diri. Upacara pernikahan akan diadakan di desa Klanduan karena Klantai akan mengirim pengantin wanita ke desa mereka. Duan Lingtian berjalan menuju Duan Lang yang berada di pintu masuk selatan desa dan menyerahkan padanya sebuah ruang yang berisi hadiah pernikahan kepada Duan Lang.
Dia berkata sambil tersenyum, "Selamat, Duan Lang. Ini hadiah pernikahanmu." Duan Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Ling Tian, aku tidak bisa menerima hadiah ini. Saya cukup senang bahwa Anda menghadiri upacara pernikahan saya." Duan Lang tahu Duan Ling Tian akan segera pergi karena Duan Ling Tian telah menyebutkan masalah ini kepadanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Duan King, kepala desa selatan, bertanya, "Ling Tian, Anda akan pergi?" Duan King juga hadir. Bagaimanapun, pengantin wanita adalah putri dari pemimpin kedua desa Klantai. Dia secara alami harus hadir untuk menerima pengantin wanita sebagai penghormatan. Duan Ling Tian tersenyum dan mengangguk. "Saya berencana untuk pergi setelah upacara pernikahan Duan Lang. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda dan akan membalas budi di masa depan." "Saudara Ling Tian, Anda terlalu sopan." Duan King menggelengkan kepalanya. "Ini bukan masalah besar sama sekali. Selain itu, Anda telah membantu kami berburu binatang buas selama sebulan terakhir. Tanpa Anda, klan kami akan menderita kerugian besar selama perburuan sebelumnya. 10 hari yang lalu, penduduk desa di desa klan Duan bertemu dengan seekor binatang buas dengan kekuatan seorang kaisar surgawi. Jika Duan Ling Tian tidak ada, penduduk desa akan menderita kerugian besar, dan mereka perlu meminta bantuan untuk menghadapi binatang itu. Selain itu, kemungkinan besar banyak dari mereka akan terbunuh saat mereka menunggu bala bantuan tiba. Untungnya, Duan Ling Tian ada di sekitar dan telah mengalahkan binatang itu hanya dengan satu pukulan." Bab 3596, Putaran Tiba-Tiba Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Binatang buas yang ditemui Duan Ling Tian dan penduduk desa-desa klan Duan adalah binatang iblis. Biasanya, binatang yang bukan binatang surgawi dan binatang surgawi dikenal sebagai binatang iblis. Kebanyakan Celestial Beast dan Divine Beast di Realm of Gods semuanya cerdas dan memiliki bentuk manusia. Mereka yang tidak memiliki kecerdasan dan tidak memiliki bentuk manusia dianggap sebagai binatang iblis. Meskipun kurangnya kecerdasan dan bentuk manusia, mereka agak kuat. Duan Ling Tian mengetahui hal ini dari air suci pembersihan dunia. The World Cleansing Divine Water juga telah menyuarakan kecurigaannya bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah melepaskan binatang iblis di alam dewa untuk menjaga keseimbangan ekologis. Ada desas-desus bahwa binatang iblis terkuat sekuat kaisar dewa dan dewa tertinggi. Namun, untuk binatang iblis menjadi begitu kuat, mereka cenderung memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Setelah binatang iblis ini tumbuh cukup kuat, mereka akhirnya akan mendapatkan bentuk manusia. Ketika Duan Ling Tian mengingat kemungkinan alam dewa berevolusi dari dunia kecil pembangkit tenaga listrik tertinggi dan bagaimana mereka membebaskan binatang iblis di alam dewa untuk menjaga keseimbangan ekologis, akhirnya dia sadar betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang kuat itu. Penghuni terkuat alam dewa adalah dewa tertinggi, dan bahkan penghuni terlemah mereka adalah surgawi. Namun, pembangkit tenaga listrik ini hanyalah penghuni dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ketika Duan Ling Tian memikirkan dunia kecilnya yang berisi energi roh langit dan bumi dan pohon kehidupan surgawi dari sisa-sisa alam dewa, dia tidak bisa tidak memikirkan perbedaan besar antara dunia kecilnya dan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kata-kata kecil. Pada saat ini, Duan Ling Tian memandang Duan King, yang jelas-jelas enggan berpisah dengannya, dan berkata, "Semua hal baik harus berakhir. Selain itu, saya mungkin harus kembali ke desa jika semuanya tidak berhasil untuk saya." Duan King berkata dengan tulus, "Ling Tian, desa akan selalu menyambutmu dengan tangan terbuka. Sayangnya, aku yakin kamu tidak akan kembali ke desa begitu kamu pergi." Meskipun Duan King tidak pernah bertarung dengan Duan Ling Tian dan dia juga tidak menyaksikan pertarungan Duan Ling Tian, berdasarkan deskripsi penduduk desa lainnya tentang bagaimana Duan Ling Tian membunuh binatang iblis itu, dia tahu Duan Ling Tian agak kuat. Akan mudah baginya untuk bergabung dengan kekuatan di kota. Dia tahu akan membuang-buang bakat Duan Ling Tian untuk tinggal di desa. Pada saat ini, suara keras terdengar dari luar desa. Orang-orang dari desa Klantai ada di sini. Semua orang melihat pintu masuk desa serempak. Duan Ling Tian melirik pintu masuk sebelum dia meletakkan cincin spasial di tangan Duan Lang dan berkata, "Duan Lang, jika kamu menganggapku temanmu, kamu akan menerima hadiah ini." "Saudara Ling Tian." Duan Lang tersenyum kecut dan menerima cincin kawin. "Setelah upacara pernikahan, mari kita minum sebelum kamu pergi."
Saya khawatir Anda akan terganggu setelah upacara pernikahan, kata Duan Lingtian dengan senyum penuh arti. Saudara Lingtian, aku bukan seseorang yang akan meninggalkan teman untuk wanita, kata Duan Lang. Duan Lingtian hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum berkata, pengantin wanita ada di sini. Rombongan mempelai wanita semuanya mengenakan jubah merah, dan mereka membawa kursi sedan. Duan Lingtian diingatkan tentang kebiasaan pernikahan pada zaman kuno di bumi tempat ia dulu tinggal. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Orang-orang dari desa klan Duan, termasuk Duan King dan Duan Lang, semuanya mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia Tai Heng, pemimpin keempat desa klan Tai? Mengapa Tai Heng ada di sini? Apakah dia datang atas nama pemimpin kedua? Itu tidak masuk akal. Bahkan jika pemimpin kedua desa klan Tai tidak bisa datang, dia seharusnya mengirim seseorang dari cabang keluarganya sebagai perwakilan. Mengapa pemimpin keempat menggantikannya? Setelah mendengar percakapan hening di sekelilingnya, Duan Lingtian mengetahui alasan di balik kerutan para penduduk desa. Meskipun memiliki nama belakang yang sama dan berbagi darah yang sama, ada cabang keluarga yang berbeda di desa klan Tai. Tingkat hubungan mereka bervariasi. Ini mirip dengan desa klan Duan. Misalnya, Duan King, salah satu pemimpin desa klan Duan, berasal dari cabang keluarga yang berbeda dari pemimpin desa klan Duan lainnya. Selain itu, di desa-desa, sebagian besar cabang keluarga jarang mencampuri urusan satu sama lain dan hanya akan bersatu jika menghadapi ancaman dari luar. Dengan cara kerja di sekitar sini, pemimpin kedua desa klan Tai atau anggota dari cabang keluarganya seharusnya ada di sini. Tidak ada alasan bagi pemimpin keempat desa klan Tai berada di sini. Pada saat ini, Duan King bertanya dengan cemberut, Tai Heng, mengapa kamu di sini? Tai Heng adalah seorang pria parubaya dengan janggut penuh. Dia tinggi dan berotot dan mengenakan jubah yang bagus. Secara keseluruhan, dia memiliki penampilan orang kaya. Dia bermain-main dengan dua bola giok di tangannya saat dia berkata, pemimpin Duan King, mulai hari ini dan seterusnya, cabang keempat klan Tai dan desa selatan desa klan Duan akan menjadi sebuah keluarga. Putriku akan menikahi keajaiban desa selatanmu, Duan Lang. Tolong jaga putriku di masa depan. Duan Lang adalah yang terkuat di antara generasi muda di desa klan Duan. Dia telah menjadi kaisar surgawi satu dasar sebelum mencapai usia 3.000 tahun. Di alam dewa, mereka yang berusia di bawah 1.000 tahun seperti anak-anak sedangkan mereka yang berusia antara 1.000 dan 3.000 tahun dianggap sebagai pemuda. Putri, maju ke depan dan sambut pemimpin Duan King, kata Tai Heng. Kerutan Duan King semakin dalam setelah mendengar kata-kata Tai Heng. Kemarahan membara di hatinya saat ini ketika dia mengingat apa yang dia dengar tentang putri tunggal Tai Heng. Jelas, desa klan Tai mengira desa klan Duan adalah penurut karena berani mengganti pengantin tanpa meminta pendapat desa klan Duan. Ya, ayah. Setelah suara serak terdengar di udara, di bawah pengawasan semua orang, sedan itu bergetar ketika seorang wanita bertubuh besar dan berotot turun dari sedan. Rasanya seolah-olah tanah bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil saat dia berjalan ke sisi Tai Heng. Dia membungkuk pada Duan King dan berkata sambil tersenyum, Tai Lan Yu menyapa pemimpin Duan King. Ketika Tian Lan Yu tersenyum, wajahnya tampak seperti diremas bersama. Pada saat ini, Duan Lang yang bingung akhirnya sadar kembali. Dia berteriak, tidak, aku tidak akan menikahimu. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Tai Yu. Apa yang kamu katakan, bocah? Tai Heng menggeram. Meskipun Duan Lang diintimidasi oleh Tai Heng, dia dengan tegas berkata, pemimpin Tai Heng, saya akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali Tai Yu hari ini. Tai Lan Yu menyipitkan matanya dan mengejek. Dia mengangkat kepalanya dengan arogan dan berkata dengan nada menghina, hei, apakah kamu pikir aku ingin menikahimu? Apakah Anda pikir Anda lebih baik dari saya? Apapun alasannya, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Pada saat ini, Tai Heng pindah ke sisi Duan King dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Ekspresi Duan King berubah drastis, dan wajahnya menjadi pucat saat mendengar kata-kata Tai Heng. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia memanggil, Duan Lang. Kemudian, Duan King terus berkata dengan sungguh-sungguh, tahan dirimu. Aku akan mencari ayahmu sekarang dan meminta pendapatnya. Sebelum Duan Lang bisa menjawab, Duan King sudah pergi mencari ayah Duan Lang. Duan Lang tercengang. Ia merasa tidak perlu meminta pendapat ayahnya. Lagi pula, menurutnya,
Tidak ada yang bisa memaksanya menikah. Sepertinya ada yang salah. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia telah memperhatikan bagaimana ekspresi Duan Qing berubah ketika Tai Heng berbicara dengan Duan Qing. Dia ingin tahu tentang apa yang dikatakan Tai Heng yang menyebabkan ekspresi Duan Qing berubah begitu drastis. Bab 3597, Kematian Duan Lang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Ayah Duan Lang, Duan Yidao, adalah orang terkuat setelah Duan Qing di desa selatan desa klan Duan. Dia juga kandidat yang paling cocok untuk menjadi kepala desa selatan berikutnya. Oleh karena itu, Duan Qing juga telah mengakui Duan Yidao sebagai penggantinya. Selama berada di desa klan Duan, Duan Lingtian juga pernah bertemu Duan Yidao sekali karena hubungannya yang baik dengan Duan Lang. Duan Lingtian menemukan Duan Yidao sebagai orang yang jujur dan langsung, yang berkontribusi pada popularitasnya di desa. Karena hari ini adalah hari pernikahan Duan Lang, menurut tradisi, Duan Yidao tidak perlu keluar untuk menerima pesta pengantin. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu di rumah agar pasangan itu memberi hormat padanya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi Duan Yidao yang putra satu-satunya akan menikah. Mungkin, para ayah hanya akan berhenti melihat putra atau putri mereka sebagai anak-anak ketika anak-anak mereka menikah. Yidao ada di sini. Ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Duan Lingtian mendongak ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Dia melihat Duan Yidao yang berwajah masam berjalan bersama Duan Qing. Duan Yidao saat ini adalah pria yang sangat berbeda dari Duan Yidao yang ditemui Duan Lingtian sebelumnya. Saat pertama kali bertemu Duan Yidao sangat ramah dan selalu memiliki senyum ramah di wajahnya. Duan Yidao tampak seperti orang yang optimis, dan rasanya tidak ada yang bisa menghapus senyum dari wajahnya. Duan Yidao tidak hanya seperti itu ketika Duan Lingtian bertemu dengannya. Faktanya, dia selalu seperti itu. Oleh karena itu membuat orang merasa agak tidak nyaman sekarang karena Duan Yidao yang selalu tersenyum mengerutkan kening. Berdasarkan ini, sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Jelas bahwa Duan Qing telah memberitahunya sesuatu. Ayah, panggil Duan Lang. Matanya menyala begitu dia melihat Duan Yidao, seolah-olah dia baru saja melihat penyelamatnya. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, desa klan Tai telah melewati batas kali ini. Telah disepakati bahwa aku akan menikahi Tai Yu, putri Tai Xiong, pemimpin kedua desa klan Tai. Namun, Tai Heng datang dengan putrinya hari ini tanpa meminta pendapat kami dan bersikeras agar saya menikahi putrinya. Ini adalah rasa tidak hormat yang terang-terangan terhadap desa klan Duan. Ekspresi Duan Lang berubah semakin tidak sedap dipandang saat dia berbicara. Di sisi lain, ekspresi Duan Yidao sedikit mereda ketika dia melihat putranya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan tanda ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terpancar di matanya saat dia berkata, Langer, jangan konyol. Orang yang kamu nikahi hari ini adalah Tai Lan Yu, putri Tai Heng, bukan Tai Yu. Karena akulah yang menyetujui pernikahan itu, bagaimana bisa ada kesalahan? Sekarang, jangan bicara omong kosong. Minta maaf kepada pemimpin keempat desa klan Tai sebelum kita melanjutkan upacara pernikahan. Ketika Duan Yidao selesai berbicara, tidak hanya Duan Lang yang tercengang, tetapi semua orang dari desa klan Duan juga tercengang. Mata mereka terbelalak kaget dan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dikatakan bahwa Duan Lang seharusnya menikahi Tai Yu? Bagaimana bisa menjadi Tai Lan Yu? Mustahil. Namun, Saudara Yidao sudah berbicara jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Mungkin, kami salah dengar sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Jelas bahwa Broter Yidao hanya mengucapkan kata-kata ini setelah pemimpin Duan berbicara dengannya. Apakah kamu tidak melihat ekspresi Broter Yidao sebelumnya? Dia jelas kesal. Aku khawatir semuanya akan menjadi rumit. Semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara pelan setelah mereka mendengar kata-kata Duan Yidao. Hampir semua orang setuju bahwa ada lebih banyak kejadian ini. Pada saat ini, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Tai Heng dan putrinya, Tai Lan Yu. Ayah dan anak perempuan itu sama-sama mencibir ketika mereka melihat Duan Lang dengan penghinaan yang nyaris tidak terlihat bersinar di mata mereka. Ayah, kamu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa melupakan siapa yang harus saya nikahi? Duan Lang menggelengkan kepalanya dengan keras ketika dia sadar kembali. Wajahnya memerah saat dia berkata, aku hanya menyetujui pernikahan karena Tai Yu. Aku tidak akan menikahi Tai Lan Yu.
Orang yang ingin aku nikahi bukanlah Tai Lan Yu. Suara Duan Lang semakin keras. Sebelum Duan Yidao bisa menanggapi Duan Lang, ledakan tawa terdengar di udara. Tai Lan Yu meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata dengan arogan, "Duan Lang, bahkan jika kamu tidak mau, kamu harus menikah denganku hari ini. Kamu tidak punya pilihan. Memang, orang yang sebelumnya bertunangan denganmu adalah Tai Yu. Namun, kamu akan menikah sekarang." Seringai di wajah Tai Lan Yu semakin lebar saat dia berbicara. "Tentu saja, kamu bisa menolak. Namun, jika Anda menolak, Anda tidak hanya akan mati, tetapi Anda juga akan menyebabkan kematian orang-orang di desa klan Duan. Aku tidak akan menikahimu apapun yang terjadi." Duan Lang berkata dengan gigi terkatup. Duan Yidao angkat bicara pada saat ini. Dia berkata dengan nada yang tidak menimbulkan pertengkaran, "Langer, kamu harus menikahinya. Apakah Anda lupa hal-hal yang saya ajarkan kepada Anda sebagai seorang anak? Apakah Anda lupa bahwa kesejahteraan desa lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi?" Duan Lang bertanya dengan muram, "Kenapa, ayah?" Ini adalah pertama kalinya Duan Lang berbicara dengan ayahnya dengan nada seperti itu. Jika dia harus mengorbankan kebahagiaannya, dia bertekad untuk mencari tahu alasannya. Dia tahu ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya berdasarkan ekspresi ayahnya. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, dia semakin yakin akan kecurigaannya. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Lagi pula, dia tahu orang seperti apa ayahnya. Ayahnya bukan tipe orang yang menyerah tanpa perlawanan bahkan jika 4 pemimpin desa klan Tai hadir. Duan Yidao tahu dia tidak punya pilihan selain menjelaskan masalah itu kepada putranya. Kalau tidak, putranya tidak akan menyerah. Oleh karena itu, dia pindah untuk berdiri di samping putranya sebelum dia berbisik ke telinga putranya. Setelah mendengar wajah Duan Yidao, ekspresi muram di wajah Duan Lang menghilang. Sebaliknya, tubuhnya mulai gemetar saat dia tertawa. Tawanya mengandung sedikit kesedihan. "Jadi ini alasannya, akhirnya aku tahu yang sebenarnya." Duan Lingtian mengerutkan kening. Jelas, Duan Yidao telah mengulangi kata-kata Tai Hang kepada Duan King. Setelah Duan Lang berhenti tertawa, dia berbalik sebelum dia berjalan menuju Tai Hang dan Tai Lan Yu di bawah pengawasan semua orang. "Ada apa dengan Duan Lang? Dia bertingkah aneh. Apa yang saudara Yidao katakan pada Duan Lang?" Ketika Duan Lang berhenti di depan Tai Hang dan Tai Lan Yu, dia dengan tenang bertanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan berkompromi dan melakukan apa yang kamu inginkan?" Sebelum Tai Hang bisa menjawab, Tai Lan Yu mendengus dan berkata dengan suara yang semakin menghina, "Ayahmu sudah memberitahumu tentang itu, kan? Apa, Anda menolak untuk berkompromi? Apakah Anda benar-benar berani melakukannya? Orang itu bukanlah seseorang yang Anda atau Duan Clan Village mampu singgung. Bahkan jika seluruh desa klan Duan bergabung, mereka tetap tidak akan cocok untuk orang itu." Yang lain bingung. Duan Lingtian mengerutkan kening lagi setelah mendengar kata-kata Tai Lan Yu. Berdasarkan kata-katanya, jelas baginya bahwa seseorang menarik tali dari balik layar. Selain itu, orang itu sangat kuat sehingga desa selatan dan seluruh desa klan Duan tidak mampu menyinggung orang itu. "Aku lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengendalikan saya atau mendikte tindakan saya." Duan Lang berkata dengan tegas. Saat semua orang menyaksikan, Duan Lang tiba-tiba mengangkat tangannya. Begitu suaranya jatuh, energi ungu yang tangguh yang berkedip dengan kilat dengan cepat mulai dengan cepat menutupinya. Sial, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis saat dia buru-buru melemparkan hukum teleportasi Foundation luar angkasa. Pada saat yang sama, Duan Yidao berteriak, "Tidak, Langer." Pada saat yang sama, Duan Yidao tampaknya telah berubah menjadi bola api saat dia menembak ke arah putranya. Sayangnya, ketika Duan Lingtian dan Duan Yidao muncul di sebelah Duan Lang, energi ungu telah sepenuhnya menyelimuti Duan Lang. Tubuh Duan Lang bergetar saat energi petir terus menyelimutinya. Dia memuntahkan seteguk darah yang menodai jubah merah ayahnya. Darah bahkan memercik ke Tai Hang dan Tai Lan Yu yang berdiri di dekatnya. Duan Lingtian menatap genangan darah di tanah dengan ekspresi muram di wajahnya. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa berpaling. Dia bisa percaya Duan Lang telah mengambil nyawanya sendiri dengan begitu tegas. Tak perlu dikatakan, penduduk desa dari desa klan Duan juga terkejut dan tercengang. Duan King, pemimpin desa klan Duan, tampak menyesal seolah-olah dia menyesali keputusannya. Ketika Duan Lingtian sadar,
dia memandang Duan Yidao dan bertanya dengan suara yang dalam, mengapa? Bahkan seekor harimau betina tidak akan menyakiti anaknya. Apa yang kamu katakan kepada Duan Lang? Meskipun Duan Lingtian tahu jauh di lubuk hatinya bahwa bukan niat Duan Yidao untuk menyakiti putranya, dia tidak bisa tidak menyalahkan Duan Yidao atas kematian Duan Lang. Bagaimanapun, Duan Lang telah membuat pilihan drastis setelah mendengarkan kata-kata Duan Yidao. Duan Yidao, yang telah putus asa, sepertinya tidak mendengar kata-kata Duan Lingtian saat ini. Dia melihat darah di tanah saat dia berteriak, "Langer! Langer, itu semua salahku. Seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu. Itu semua salahku. Aku telah mengecewakanmu. Aku tidak berguna." Semua orang, termasuk Tai Heng dan Tai Lan Yu, masih shock. Ketika Tai Heng kembali sadar, dia berkata dengan muram kepada Tai Lan Yu yang berdiri di sampingnya, "Ayo kembali. Dia sudah mati sekarang jadi tidak mungkin pernikahan ini dilanjutkan." Semua orang dari desa klan Duan segera mengepung ayah dan anak itu. Mereka semua memelototi duo ayah dan anak itu. Bagaimanapun, keduanya adalah penyebab kematian Duan Lang. Bab 3598, Tuan Muda Kedua dari Keluarga Qian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Mata orang-orang dari desa klan Duan terbakar amarah saat mereka mengepung orang-orang dari desa klan Tai. Meskipun mereka tidak mengetahui detailnya, mereka tahu orang-orang dari desa klan Tai bertanggung jawab atas kematian Duan Lang. Penduduk desa Duan Clan Village telah menyaksikan Duan Lang tumbuh dewasa, wajar jika mereka sedih dan marah atas kematiannya. Bukan hanya Duan Yidao, ayah Duan Lang, yang memiliki harapan tinggi terhadap Duan Lang, tetapi semua orang di desa memiliki harapan besar terhadap Duan Lang. Lagi pula, dalam sejarah desa, mereka yang memiliki bakat Duan Lang semuanya telah menjadi dewa tanpa gagal. Dengan dewa di desa mereka tidak hanya akan menjadi terkenal, tetapi juga akan membuka jalan bagi desa selatan desa klan Duan untuk bercabang sendiri dari desa klan Duan. Dengan itu, mereka akan dapat memperoleh pijakan di kota-kota. Itu adalah impian setiap penduduk desa dari desa selatan untuk meninggalkan pegunungan. Karena alasan ini, setiap kali mereka melihat Duan Lang, seolah-olah mereka melihat harapan mereka. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tai Heng menggelengkan kepalanya ketika dia melihat orang-orang dari desa selatan desa klan Duan mengelilinginya dan yang lainnya dari desa klan Tai. Sementara itu, Tai Lan Yu berkata dengan marah, "Apakah menurutmu kami bertanggung jawab atas kematian Duan Lang? Apakah Anda pikir saya benar-benar ingin menikah dengan orang seperti dia? Konyol." Begitu Tai Lan Yu selesai berbicara, salah satu penduduk desa dari desa selatan bertanya dengan suara yang dalam, "Mengapa Duan Lang bunuh diri?" "Kamu tahu alasannya, kan?" Orang-orang dari desa selatan tahu bahwa Tai Heng dan yang lainnya memegang jawaban atas pertanyaan mereka. "Jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda harus bertanya kepada kepala desa Anda." Tai Heng dengan tenang menjawab, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya atau desa klan Tai. Bahkan, kami juga menjadi korban dari kejadian ini." Sebelum penduduk desa dari desa selatan dapat berbicara, Tai Heng menoleh ke Duan Qing, kepala desa selatan, dan memanggil, "Pemimpin Duan Qing." Duan Qing, yang telah pulih dari keterkejutannya, mengerutkan kening ketika dia mendengar suara Tai Heng dan melihat penduduk desa mengelilingi Tai Heng. Dia segera menegur mereka, "Hentikan ini segera. Biarkan pemimpin Tai Heng dan orang-orangnya pergi." Setelah mendengar kata-kata Duan Qing, penduduk desa menatapnya dengan mata penuh keengganan. Sebagian besar dari mereka mundur, tetapi sejumlah kecil dari mereka tidak bergerak. Salah satu dari mereka berkata dengan kesal, "Pemimpin, mereka membunuh Duan Lang." Duan Qing menghela nafas sebelum dia berkata, "Kematian Duan Lang tidak ada hubungannya dengan mereka." "Apakah kamu mendengar itu? Kematian Duan Lang tidak ada hubungannya dengan kita," kata Tai Lan Yu dengan seringai di wajahnya. Setelah itu, Tai Heng dan yang lainnya pergi tanpa melihat ke belakang. Karena kata-kata Duan Qing, tidak ada yang menghentikan mereka untuk pergi. "Pemimpin, pemimpin, mengapa Anda yakin kematian Duan Lang tidak ada hubungannya dengan mereka? Mereka membuat Duan Lang terpojok dan meninggalkannya tanpa pilihan selain bunuh diri. Pemimpin, Anda harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini." Penduduk desa memandang Duan Qing dengan kesal saat mereka menuntut penjelasan darinya. "Baik, saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang," kata Duan Qing sambil mengangguk. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, "Sebelumnya,
Tai Heng memberitahuku bahwa Qian Fei, tuan muda kedua dari keluarga Qian di kota Dischan Mountain, jatuh cinta pada Tai Yu ketika dia pergi ke kota baru-baru ini. Setelah itu, dia membawa dewa yang kuat bersamanya ke cabang kedua desa klan Tai untuk melamar. Cabang kedua keluarga Tai secara alami ingin bersekutu dengan keluarga Qian. Mereka bahkan tidak peduli jika Tai Yu hanya akan menjadi selir. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk segera menyetujui proposal tersebut. Namun, ketika tuan muda kedua Qian mendengar tentang pertunangan Tai Yu sebelumnya dengan Duan Lang, dia mencibir dan bersikeras bahwa desa klan Tai mengirim wanita paling jahat di desa mereka untuk menikahi Duan Lang. Pada saat itu, seseorang dari cabang kedua menyebutkan Tai Lan Yu dari cabang keempat. Selanjutnya, tuan muda kedua Qian memimpin dewa yang kuat bersamanya ke cabang keempat dan memerintahkan Tai Heng untuk menikahkan putrinya dengan Duan Lang. Tuan muda kedua Qian bahkan mengancam akan menghancurkan desa klan Tai dan desa klan Duan jika mereka tidak mematuhinya. Ekspresi Duan King sangat gelap setelah dia selesai berbicara. Setelah mendengar kata-kata Duan King, penduduk desa menjadi marah. Tuan muda kedua Qian terlalu berlebihan. Duan King menghela nafas dan berkata, Duan Lang bunuh diri karena dia tidak ingin hidupnya berada di bawah kendali orang lain. Selain itu, dia juga tidak ingin melibatkan Duan Clan Village. Berdasarkan kata-kata Qian Fei kepada desa klan Tai, jelas dia tidak akan puas kecuali Duan Lang meninggal atau menikah dengan Tai Lan Yu. Jika Duan Lang kabur, Qian Fei pasti akan melampiaskan amarahnya pada Duan Clan Village. Penduduk desa di desa selatan dipenuhi dengan kesedihan, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Tuan muda kedua Qian memiliki status tinggi dan memiliki perlindungan dewa yang kuat. Mengapa dia harus mempersulit kami, penduduk desa pegunungan? Ini terlalu banyak, dia terlalu tidak masuk akal. Betapa tidak adilnya, ini terlalu tidak adil. Sementara itu, mirip dengan penduduk desa lainnya, Duan Lingtian akhirnya menyadari mengapa Duan Lang bunuh diri setelah mendengarkan kata-kata Duan Yidao. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Duan Lang, dia tahu karakter Duan Lang dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia tahu Duan Lang hanya bunuh diri karena Duan Lang merasa dia tidak punya pilihan lain, dan dia tidak mau membiarkan orang lain mendikte nasibnya. Kota Gunung Dischan adalah kota yang paling dekat dengan gunung tak berujung di mana desa klan Duan berada. Oleh karena itu, Duan Lingtian telah mendengar tentang keluarga Qian. Dia juga tahu keluarga Qian adalah salah satu dari sedikit keluarga kuat di kota Dischan Mountain dan memiliki banyak bisnis di kota. Yang paling penting, mereka memiliki tidak kurang dari 5 dewa yang melindungi mereka. Bahkan ada desas-desus bahwa salah satu dewa adalah dewa perantara. Dia tidak hanya mencuri tunangan seseorang, tapi dia bahkan mempermainkan nyawa orang. Gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya yang memancarkan niat membunuh. Untuk pertama kalinya sejak dia datang ke alam dewa ini, emosi melonjak di hatinya. Dia telah melalui banyak hal dalam kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang sehingga hatinya telah ditempa. Namun, ketika dia mengingat ketulusan, bantuan, keceriaan, dan optimisme Duan Lang, dia merasakan kemarahan membara di hatinya. Beristirahatlah dengan tenang temanku. Aku pasti akan membalaskanmu. Duan Lingtian bergumam pelan. Niat membunuh melonjak di hatinya saat dia melihat Duan Yidao yang masih duduk lemas di tanah yang berlumuran darah. Langer, pada saat ini, teriakan melengking terdengar di udara. Ibu Duan Lang bergegas pada saat ini. Dia berlutut di tanah dan mulai menangis. Duan Yidao sadar kembali dan dengan cepat memeluk istrinya untuk menghiburnya. Setelah melihat adegan ini, mata penduduk desa memerah. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa sedih? Mengesampingkan fakta bahwa Duan Lang adalah yang paling menonjol di antara generasi muda di desa, Duan Lang telah mengorbankan hidupnya untuk melindungi desa selatan desa klan Duan. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh desa klan Duan sibuk dengan pemakaman Duan Lang. Duan Lingtian, yang telah merencanakan untuk meninggalkan desa klan Duan, secara alami tinggal kembali untuk pemakaman Duan Lang. Sekarang Duan Lang telah dimakamkan, dia akhirnya akan meninggalkan desa. Namun, sebelum Duan Lingtian pergi, Duan Yidao memanggil, Lingtian. Ada apa, Paman Yidao? Duan Lingtian bertanya. Karena dia dan Duan Lang memiliki usia yang hampir sama, dia secara alami memperlakukan ayah Duan Lang seperti seorang penatua. Lingtian, Anda sebelumnya memberikan ini sebagai hadiah pernikahan untuk putra saya. Saya sangat menghargai ketulusan Anda, tetapi dia tidak lagi ada untuk menggunakan senjata yang begitu berharga.
kata Duan Yidao sambil menyerahkan cincin tata ruang yang sebelumnya diberikan Duan Lingtian kepada Duan Lang. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tahu senjata surgawi kelas kaisar terkandung dalam cincin tata ruang. Pak Yidao, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah hadiah saya untuk Duan Lang. Aku tidak akan mengambilnya kembali terlepas dari apakah dia masih di sini atau tidak. Anda adalah ayahnya, jadi Anda berhak menyimpannya. Terserah Anda untuk menyimpannya atau memberikannya kepada orang lain. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia berteleportasi tanpa menunggu jawaban Duan Yidao. Dia muncul kembali tinggi di langit sebelum dia berteleportasi lagi. Dia melemparkan teleportasi kedalaman beberapa kali sebelum dia akhirnya menghilang dari pandangan. Liang Tian pasti luar biasa baginya untuk dengan santai memberikan senjata surgawi kelas kaisar. Duan Yidao menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum dia meletakkan cincin tata ruang dan berbalik. Setelah meninggalkan desa klan Duan, Duan Lingtian mengikuti rute yang sebelumnya ditunjukkan kepadanya dan menuju ke kota di Chen Mountain. Awalnya, dia hanya berencana untuk tinggal di kota sebentar untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi di daerah sekitarnya. Tetapi sekarang, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota, dia ingin membalas Duan Lang. Pada saat yang sama, kekacauan telah turun di cabang keempat klan Tai di desa klan Tai. Tai Heng membungkuk dan berkata dengan hormat, Tuan muda kedua Qian, saya melakukan apa yang Anda minta dan mengirim putri saya ke desa klan Duan untuk menikahkannya. Namun, Duan Lang memilih untuk bunuh diri setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan sesuatu tentang tidak membiarkan orang lain mengendalikan nasibnya. Seorang pemuda kurus yang mengenakan jubah brokat berdiri di depan Tai Heng dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak lain adalah Qian Fei, tuan muda kedua dari keluarga Qian. Seorang lelaki tua kurus berdiri di belakang Qian Fei dengan mata tertutup dan tangannya bertumpu di punggungnya. Tidak membiarkan orang lain mengendalikan nasibnya. Qian Fei mencibir setelah mendengar kata-kata Tai Heng. Apakah Duan Lang berpikir masalah ini akan berakhir setelah dia meninggal? Dia tidak menikahi putrimu, yang berarti dia melanggar janjiku. Kamu, bawa beberapa pembudidaya yang kuat dan ikut denganku untuk menghancurkan desa klan Duan, perintah Qian Fei sambil melirik Tai Heng. Bab 3599, Restoran Rumbai, hancurkan desa klan Duan. Tai Heng menegang setelah mendengar kata-kata Qian Fei. Dia tidak mengharapkan ini. Begitu Tai Heng melihat pria tua yang berdiri di belakang Qian Fei, pria tua itu membuka matanya. Dia menatap Qian Fei dengan penuh kasih sambil berkata, Tuan muda kedua, itu sudah cukup untuk menghancurkan desa selatan desa klan Duan. Lagi pula, ada desas-desus bahwa kepala desa timur telah menjadi dewa. Menghancurkan seluruh desa klan Duan pasti akan membuat marah dewa itu. Meskipun keluarga Qian tidak takut dengan desa klan Duan, akan merepotkan jika dia menyebabkan masalah. Namun, jika Anda hanya menghancurkan desa selatan, kemungkinan besar kepala desa dari desa timur akan membiarkan masalah itu berlalu bahkan jika dia marah. Menghancurkan seluruh desa klan Duan hanya akan mendorongnya ke tindakan putus asa. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan 3 desa yang tersisa sendirian. Qian Fei tahu orang tua itu benar. Dia sedikit mengernyit. Ketika ekspresinya mereda, dia berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kakek Qiu. Nama kakek Qiu adalah Qian Qiu. Dia adalah dewa yang belum sempurna. Status Qian Fei tidak cukup tinggi sehingga sebagian besar dewa dalam keluarga Qian secara alami tidak repot-repot ikut campur dalam urusannya. Namun, Qian Qiu memiliki hubungan dekat dengan Qian Fei sejak Qian Fei masih kecil sehingga dia biasanya mengikuti Qian Fei keluar untuk melindungi Qian Fei. Bahkan saudara laki-laki Qian Fei, tuan muda dari keluarga Qian, tidak memiliki hak istimewa ini, kakak Qian Fei hanya memiliki dewa yang akan melindunginya. Untuk alasan ini, Qian Fei tidak berani melawan kata-kata Qian Qiu. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Qian Qiu, dia mengangguk dan berkata, Penatua Qiu benar. Tai Heng menghela nafas lega dalam hati setelah mendengar kata-kata Qian Qiu. Dia benar-benar khawatir harus menyerang desa klan Duan. Meskipun dia tahu keluarga Qian lebih kuat dari desa klan Duan, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan desa klan Duan ketika terpojok. Jika desas-desus itu benar bahwa desa klan Duan memiliki dewa, dia pasti akan membalas dendam dari klan Qian. Dengan semua ini, cabang keempat dari klan Tai di desa klan Tai pasti akan terseret ke dalam masalah ini.
keluarga Qian pasti akan terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri pada saat itu sehingga mereka tidak akan punya waktu untuk membantu desa Klantai keluar jika desa dalam bahaya. Dischan Mountain City adalah kota pertama yang pernah dikunjungi Duan Lingtian sejak dia datang ke tanah energi mendalam, alam dewa. Di matanya, Dischan Mountain City tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Ketika dia berada di alam Devata, dia telah melihat kota-kota yang 10 kali lebih besar dari tanah gunung Dischan. Secara alami, kota-kota besar yang dia lihat di alam Devata tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota besar di alam dewa. Kota gunung turun. Duan Lingtian melayang di langit di luar kota Dischan Mountain, memandang kota dari kejauhan. Ada total 8 pintu masuk di 4 arah, masing-masing dari 4 arah memiliki 2 pintu masuk. Batu bata dan batu digunakan untuk membangun tembok kota, dan ada bekas yang terlihat di sana. Bekas pedang, bekas pisau, bekas telapak tangan, dan bahkan bekas tinju bisa terlihat di dinding. Ada tanda yang dalam dan dangkal. Tanda-tanda itu membuat dinding tampak seolah-olah telah didirikan sejak lama dan telah menyaksikan berlalunya waktu. Suara mendesing. Duan Lingtian bergerak dengan kecepatan kilat saat dia terbang ke Dischan Mountain City. Dia melihat banyak orang berkeliaran di sekitar gedung, dan dia juga memperhatikan ada sejumlah kecil orang yang sepertinya sengaja menghindari gedung itu. Setelah melihat ini, dia yakin bangunan itu milik keluarga kuat di Dischan Mountain City. Lagi pula, hanya keluarga kuat yang mampu menghentikan orang memasuki perusahaan mereka. Setelah melewati pintu masuk, Duan Lingtian juga memperhatikan ada bendera merah yang tergantung di sisi bangunan dengan nama penginapan dan restoran di atasnya. Bendera-bendera ini seperti panduan baginya. Dia secara alami tahu penginapan dan restoran juga milik keluarga kuat di Dischan Mountain City. Restoran Tassel. Duan Lingtian menemukan bahwa restoran Tassel Sky adalah restoran terbesar dan tersibuk di Dischan Mountain City. Bangunan itu memiliki 3 lantai dan menempati tanah yang luas. Restoran terbesar kedua di kota itu juga memiliki 3 lantai, tetapi tanah yang mereka tempati hanya setengah dari tanah yang ditempati Tassel Restaurant. Yang terpenting, Tassel Restaurant terletak di jantung kota. Selama waktu Duan Lingtian di alam duniawi dan alam Devata, dia memiliki kebiasaan membiasakan diri dengan suatu tempat dengan nongkrong di sebuah restoran. Bagaimanapun, segala macam orang berkumpul di restoran untuk bertukar informasi. Dia bisa belajar banyak dari orang-orang ini. Ketika Duan Lingtian tiba di pintu masuk restoran Tassel, dia melihat beberapa server berdiri di pintu masuk. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menyapanya dengan hangat, "Tuan, apakah Anda sendirian di sini? Apakah Anda ingin makan di salah satu kamar pribadi atau di aula?" Server tidak langsung membawa Duan Lingtian ke aula bahkan jika Duan Lingtian sendirian. Bagaimanapun, dia tahu ada beberapa pelanggan yang menikmati kedamaian dan ketenangan. Selain itu, pelanggan harus menghabiskan jumlah minimum untuk makan di kamar pribadi. Dengan itu, server akan menerima komisi yang sesuai. "Aula, saya ingin meja di tengah aula," kata Duan Lingtian. Dengan pendengarannya yang superior, dia tahu dia akan bisa mendengar semua percakapan di sekitarnya. Meskipun server kecewa dengan jawaban Duan Lingtian, senyum di wajahnya tidak goyah. Dia memimpin Duan Lingtian ke sebuah meja kecil di tengah aula sebelum dia mengeluarkan menu dari cincin tata ruang dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata, "Pak, ini menu restoran kami. Di restoran kami, Anda harus menghabiskan setidaknya 1 kristal surgawi yang menonjol jika Anda ingin makan di aula. Kristal kelas terendah dan paling umum di alam dewa adalah kristal surgawi. Karena mereka umum, mereka menjadi mata uang utama bagi mereka yang berada di kelas bawah. Di sisi lain, batu surgawi dianggap sebagai mata uang tingkat tinggi di daerah sekitarnya." Duan Lingtian tidak keberatan dan berjalan ke mejanya. Setelah beberapa waktu berlalu, Duan Lingtian telah belajar tentang banyak hal. Sayangnya, mereka tidak menarik baginya. Dia tidak mendengar apapun yang mungkin berguna baginya. "Aku akan datang lagi besok." Beberapa hari kemudian, setelah menemukan penginapan untuk ditinggali, Duan Lingtian akan pergi ke Tassel Restaurant dan duduk di tengah aula. "Aku akan pergi ke restoran selama 2 hari lagi. Setelah itu, aku harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa batu suci. Batuan surgawi mampu meningkatkan kecepatan kultivasi. Untuk seseorang seperti Duan Lingtian yang bergegas untuk mencapai keilahian, dia secara alami tidak sabar untuk mendapatkan batu surgawi. Selama beberapa hari terakhir,
dia telah memikirkan cara untuk mendapatkan batu surgawi. Cara termudah dan paling langsung adalah dengan menjual beberapa barang yang dimilikinya. Secara alami, dia tidak akan menjual barang-barang yang akan membuatnya kesulitan. Kalau tidak, dia mungkin akan dibunuh untuk harta miliknya bahkan sebelum dia bisa mendapatkan batu surgawi. Hari ini, Duan Lingtian datang ke restoran Rumbai seperti biasa. "Tuan, apa yang ingin Anda makan hari ini?" Itu server yang sama lagi. Ketika dia melihat Duan Lingtian lagi, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah karena Duan Lingtian telah makan di restoran Rumbai selama beberapa hari berturut-turut, dan setiap kali dia melayani Duan Lingtian. Dengan ini, dia akan dibayar setiap kali Duan Lingtian menghabiskan waktu di restoran. Yang terpenting, setiap kali Duan Lingtian datang, Duan Lingtian akan memesan hidangan paling terkenal dan mahal di restoran yang bermanfaat untuk budidayanya. Sayangnya, hidangan ini perlahan akan kehilangan khasiatnya setelah memakannya beberapa kali. Duan Lingtian mengangguk ke server dan berkata, "Apakah ada hidangan khas yang belum saya coba? Tolong pesankan untukku." Setelah itu, dia mengeluarkan Celestial Crystal yang menonjol dan menyerahkannya ke server. Karena server sangat kooperatif selama kunjungannya, dia akan memberi tip pada server setiap kali dia datang. Ini juga salah satu alasan mengapa server antusias melayaninya. Bagi server, Duan Lingtian adalah pelanggan kaya yang hanya akan dia temui sekali seumur hidup. "Terima kasih Pak." Setelah menerima tip, server langsung bekerja. Sementara itu, Duan Lingtian mendengarkan percakapan di sekitarnya dengan cermat. "Apakah kamu mendengar? Selir tuan muda kedua dari keluarga Qian menemukan dirinya sebagai selir yang cantik di pegunungan tak berujung 2 hari yang lalu. Selain itu, dia menghancurkan desa selatan desa klan Duan untuknya. Ya, saya mendengar tidak ada seorang pun dari desa selatan desa klan Duan yang selamat. Saya mendengar selir adalah putri dari pemimpin kedua desa klan Tai dan kepala cabang kedua klan Tai." "Tepat sekali. Saya mendengar ketika tuan muda kedua Qian pergi untuk menghancurkan desa selatan desa klan Duan, ada orang-orang dari cabang kedua dan cabang keempat dari klan Tai yang mengikutinya ke sana." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dia telah memecahkan cangkir teh di tangannya. Ikat rambut yang menahan rambutnya putus, dan rambutnya berkibar di udara meskipun tidak ada angin di restoran. Bang! Duan Lingtian melemparkan 2 kristal surgawi di atas meja sebelum dia bangkit dan menghilang ke udara. Mereka yang melihat ini tercengang. Ini adalah kedalaman teleportasi. Meskipun sebagian besar pelanggan bukan dewa, tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa Duan Lingtian telah melemparkan kedalaman teleportasi dari hukum ruang angkasa. Sementara itu, ketika server kembali ke meja Duan Lingtian, dia menemukan Duan Lingtian tidak ada lagi. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat 2 kristal surgawi tergeletak dengan tenang di atas meja. Jika Duan Lingtian tidak membayar makanannya, bagaimanapun juga, dia harus membayarnya dari sakunya sendiri. Yah, dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan, server bergumam pada dirinya sendiri. Sementara itu, Duan Lingtian pergi ke gunung tak berujung setelah dia meninggalkan restoran Tasel dan kota Gunung Dischen. Dia ingin memverifikasi percakapan yang baru saja dia dengar. Bab 3600, Dewa Puncak yang dekat penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy. Terjemahan Endless Fantasy. Setelah kembali ke gunung tak berujung, Duan Lingtian menavigasi rute ke desa klan Duan dengan mudah karena dia sudah terbiasa dengannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di pintu masuk desa selatan desa klan Duan. Ketika dia tiba, dia melihat desa selatan dalam reruntuhan. Tidak ada satu bangunan pun yang tidak tersentuh, dan darah menodai seluruh desa. Pada saat ini, orang-orang membawa mayat keluar dari desa satu demi satu. Saat dia mendekat, dia mendengar beberapa orang berbicara. Desa selatan benar-benar tidak beruntung telah memprovokasi tuan muda kedua Qian. Meskipun kami dari cabang keluarga yang berbeda, mereka masih merupakan cabang penting di desa klan Duan. Anda seharusnya tidak mengejek mereka dan menertawakan kemalangan mereka. Tepat sekali. Dengan kematian Duan King dan Yi Dao, desa klan Duan kita telah kehilangan 2 petarung hebat. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Jika tidak, desa timur akan melangkah maju untuk membantu mereka. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkan keduanya, setidaknya kita bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Dengan ini, Duan Lingtian tahu orang-orang ini berasal dari cabang lain dari klan Duan. Selain desa selatan,
ada desa timur, desa barat, dan desa utara di desa klan Duan. Qian Fei dan keluarga Qian. Duan Lingtian bergumam pelan saat matanya terbakar amarah. Dia tidak melangkah maju karena yang lain dari desa klan Duan menangani mayat penduduk desa dari desa selatan dengan hormat. Meskipun Duan Lingtian tidak tinggal lama di desa selatan desa klan Duan, penduduk desa sangat ramah dan baik padanya. Dia sudah sangat marah ketika Duan Lang meninggal sebelumnya, tetapi kemarahannya melonjak sekarang setelah dia menemukan seluruh desa selatan telah dihancurkan. Sosok demi sosok muncul di benaknya. Dia ingat anak-anak dan remaja yang bersemangat yang akan menyela dia dan Duan Lang ketika mereka sedang berbicara. Dia ingat ibu Duan Lang yang telah memasakkannya segala macam makanan lezat. Dia mengingat kehangatan penduduk desa yang telah menyambutnya di desa mereka. Kemarahan mengeratkan cengkeramannya di hatinya ketika dia memikirkan bagaimana orang-orang baik ini pergi. Duan Lingtian mencibir ketika dia berpikir pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya merebut tunangan Duan Lang dan mengusir Duan Lang sampai mati, tetapi dia bahkan menghancurkan rumah Duan Lang. Qian Fei itu benar-benar tercela. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian diam-diam pergi. Tidak ada seorang pun dari desa klan Duan yang memperhatikan kedatangan dan kepergiannya. Duan Lingtian kembali ke Dichen Mountain City dan penginapan tempat dia tinggal selama beberapa hari terakhir. Dia telah memesan kamar terbaik di penginapan selama 3 bulan setelah membayarnya dengan 1000 kristal surgawi terkemuka. Baginya, 1000 kristal surgawi yang menonjol bukanlah apa-apa. Kembali ketika dia berada di istana surgawi dari surga penghancur soliter, Penatua Huo telah memberinya banyak kristal surgawi sebelum dia bertemu tuannya, Feng Qingyang. Setelah dia bertemu tuannya, dia mendapatkan kristal surgawi yang lebih menonjol dan tertinggi. Sebagian besar kristal surgawi yang dimilikinya adalah kelas terkemuka dan kelas tertinggi. Dia sama sekali tidak memiliki kristal surgawi yang primitif atau biasa-biasa saja. Tuannya, Feng Qingyang, adalah kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Oleh karena itu, biji kristal di Solitary Destructive Heaven adalah miliknya. Ini berarti tuannya memiliki akses ke banyak kristal surgawi. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tidak pernah kekurangan kristal surgawi. Dia beruntung bahwa dia datang ke tempat ini di tanah energi mendalam yang berdagang menggunakan kristal surgawi. Aku akan membuat Qian Fei membayar masalah ini dengan desa selatan setelah aku menjadi dewa. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat matanya bersinar dengan niat membunuh. Duan Lingtian telah lama terbiasa dengan kekejaman dan kekejaman manusia. Namun, dia masih marah dengan tindakan Qian Fei. Duan Lingtian selalu berusaha meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Namun, rasa urgensi semakin kuat dengan penghancuran desa selatan desa klan Duan. Dia tahu dia hanya bisa membalas dendam dari Qian Fei setelah dia menjadi dewa. Bagaimanapun, Qian Fei berada di bawah perlindungan dewa. Jika dia ingin membunuh Qian Fei, setidaknya dia harus sekuat dewa. Namun demikian, Duan Lingtian tahu dia bisa berurusan dengan orang-orang di dalam dan sekitar kota Dichen Mountain yang belum mencapai keilahian dan bahkan dewa-dewa yang lebih lemah bahkan jika dia tidak menggunakan pedang indah 7 lubang miliknya. Ini karena kota itu berada di daerah terpencil dan sebagian besar penduduknya tidak memiliki pemahaman hukum yang tinggi bahkan jika mereka adalah dewa yang dekat. Dengan itu, bahkan sulit bagi mereka untuk membentuk dan menguasai 4 taol langit dan bumi. Dewa perang 9 bintang manapun di alam Devata dapat dengan mudah membunuh para dewa yang akan datang di kota Dichen Mountain. Berdasarkan apa yang diketahui Duan Lingtian, bahkan Duan King, dewa terdekat yang terkuat di desa selatan desa klan Duan, hanya memahami kedalaman yang menyatu ganda dan belum memahami kedalaman yang menyatu 3 kali lipat. Sementara itu, Duan Yidao, orang terkuat kedua di desa selatan, hanya belajar menggabungkan kedalamannya dari hukum api. Faktanya, ada banyak dewa yang akan datang di sekitar dan di kota Dichen Mountain yang belum memahami kedalaman yang menyatu. Penghuni alam dewa dilahirkan dengan dasar yang baik. Ditambah dengan lingkungan kultivasi yang unggul, mereka dapat dengan cepat menjadi kaisar surgawi dan dewa-dewa yang akan segera datang. Namun, dalam hal memahami hukum, mereka tidak memiliki keunggulan dibandingkan penduduk alam Devata. Dengan pemahaman hukum Duan Lingtian saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan daus surga dan bumi, dia masih bisa mengalahkan kebanyakan orang di kota Dichen Mountain. Faktanya, jika dia menggunakan taus surga dan bumi yang telah dia pahami, dia yakin dia akan mampu mengalahkan dewa tingkat lanjut. Saya perlu berkultivasi untuk mencapai keilahian sesegera mungkin.
Saat ini, metode kultivasi Duan Lingtian adalah teknik 1000 perubahan ilusi surgawi, yang telah diajarkan kepadanya oleh tuannya. Poin unik dari metode kultivasi adalah bahwa itu dapat digunakan bersama dengan metode kultivasi tingkat rendah, meningkatkan tingkat metode kultivasi kelas bawah menjadi teknik 1000 perubahan ilusi surgawi. Teknik 1000 perubahan ilusi surgawi juga dianggap sebagai metode kultivasi terbaik di alam dewa. Bagaimanapun, itu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, jika seseorang mengolah teknik surgawi ilusi 1000 perubahan, seseorang hanya dapat menaikkan tingkat metode kultivasi kelas bawah 1 kali. Duan Lingtian memilih untuk menaikkan tingkat teknik penguasa perang 9 naga yang telah ia kembangkan paling lama. Itu adalah metode kultivasi yang dia peroleh di dunia biasa dari ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Dia memiliki metode kultivasi ini begitu lama sehingga dia melupakannya. Jika bukan karena teknik surgawi ilusi 1000 perubahan, dia tidak akan mengingatnya. Setelah teknik berdaulat perang 9 naga diintegrasikan dengan teknik 1000 perubahan ilusi surgawi, itu telah mengalami transformasi besar. Saat ini, itu juga dapat meningkatkan kedalaman dan hukum yang dia pahami dengan menggabungkan metode kultivasi dengan energi asal surgawinya yang membawa jejak energi surgawi. Faktanya, di alam dewa, banyak orang menentukan seberapa baik metode kultivasi didasarkan pada kemampuannya untuk menyatu dengan energi asal surgawi mereka. Dengan metode kultivasi Duan Lingtian saat ini, energi asal surgawinya yang membawa jejak energi surgawi melonjak dengan lancar melalui meridiannya. Itu bersinar dengan cahaya abu-abu, yang merupakan energi dari hukum ruang yang telah dia pahami. Duan Lingtian terus berkultivasi dengan rajin. Dia tahu meningkatkan basis kultivasinya membutuhkan kesabaran karena tidak mungkin untuk menerobos hanya dalam 1 malam. Aku hampir sampai. Mungkin, Duan Lingtian didorong oleh kemarahannya terhadap Qian Fei, kecepatan kultivasinya meningkat. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari mencapai keilahian. Namun, ia menemukan bahwa ia tampaknya telah bertemu dengan kemacetan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia gagal menembus penghalang terakhir. Dengan pengalaman masa lalunya sebagai pelajaran, dia tahu akan sia-sia untuk terus berkultivasi. Karena itu, dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Aku sudah berkultivasi selama setengah bulan kali ini. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sambil melirik 4 jam pasir di depannya yang disediakan oleh penginapan. Ketika semua pasir di jam pasir pertama jatuh ke dasar, itu berarti 10 tahun telah berlalu. Ketika semua pasir di jam pasir kedua turun ke dasar, itu berarti 1 tahun telah berlalu. Ketika semua pasir di jam pasir ketiga jatuh ke dasar, itu berarti 1 bulan telah berlalu. Akhirnya, ketika semua pasir di gelas keempat jatuh ke dasar, itu berarti 1 hari telah berlalu. Sebelum Duan Lingtian berkultivasi secara tertutup, dia telah membalikkan jam pasir untuk mengukur waktu. Karena jam pasir ketiga setengah kosong, dia tahu bahwa dia telah berkultivasi selama setengah bulan. Seharusnya ada beberapa pil di alam dewa yang dapat membantuku menerobos dari dewa yang akan segera menjadi dewa. Saya mungkin akan membutuhkan batu surgawi untuk ditukar dengan pil-pil itu. Aku harus menukar kristal surgawiku dengan batu surgawi setelah ini. 100 kristal surgawi tertinggi dapat ditukar dengan 1 tael batu surgawi karena kristal surgawi tertinggi memiliki berat sekitar 1 tael. Meskipun Duan Lingtian tidak memiliki batu surgawi, dia memiliki banyak kristal surgawi tertinggi. Ada gunung demi gunung kristal surgawi tertinggi di cincin tata ruangnya. Meskipun dia tidak menghitung dengan tepat berapa banyak kristal surgawi yang dia miliki, dia memiliki gambaran umum tentang jumlah mereka. Dia memiliki sekitar 10 juta kristal surgawi tertinggi. Ini berarti dia bisa menukar 1000 tael kristal surgawi. Di kota Discent Mountain, bahkan kekuatan terkuat dan paling berpengaruh, termasuk keluarga Qian, hanya memiliki paling banyak puluhan ribu Divine Rock. Saat ini, kekayaan Duan Lingtian telah melampaui kekuatan terkuat di Discent Mountain City. Setelah meninggalkan penginapan, Duan Lingtian pergi ke toko milik keluarga Qian untuk membeli pil dan menukarnya dengan batu dewa. Aku akan menukar 1000 tael batu surgawi dulu.